Pemirsa Surabaya TV, dimanapun Anda berada saat ini, berbahagia bersama dengan kami, Surabaya TV, pada kesempatan dialog khusus, di mana pada kesempatan ini kita ditemani oleh seseorang yang begitu hebat. Beliau adalah Ibu Haja Lutfia, Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya. Selama 1 jam ke depan kita akan berbicara tentang satu topik yang cukup menarik dan cukup hangat untuk saat ini, yaitu tentang Kebun Binatang Surabaya. Kebun Binatang Surabaya akan menampilkan satu program, yaitu Surabaya Night Show, di mana itu akan segera dipublish pada bulan Juni ini. Seperti apa gambaran dari program tersebut? Tidak berlama-lama, marilah kita sapa Ibu Lutfia. Selamat siang Bu. Selamat Assalamualaikum. siang. Waalaikumsalam. Gimana Bu kabarnya, sehat Ibu? Alhamdulillah Ya. sehat. Bu, ini selama 1 jam ke depan kita akan berbicara tentang Surabaya Night Show yang diprogramkan oleh perusahaan daerah Kebun Binatang Surabaya. Seperti apa Bu gambaran program tersebut Bu? Masyarakat tentunya ingin tahu tentang keberadaan program tersebut. Silakan. Ya, selama ini yang baru kita ketahui, kita pernah mengundang dari Kebun Binatang, juga BKSDA, juga dari perekonomian. Waktu itu kita juga menyampaikan apa yang perlu kita ketahui tentang Nexo. Nexo itu biasanya kan kebun binatang itu cuma siang hari. Ya, nah, Nexo ini ya buka malam. Ya, buka malam ini ya tentunya kalau Pak Wali mengatakan ini adalah inovasi ya. Kalau saya sebagai mitra perekonomian dan BUMD memang selalu mendorong harus semuanya itu mempunyai inovasi. Jadi tidak stagnan dan tidak begitu-begitu saja. Itu saya kalau inovasi kita mendukung inovasi. Nah, dengan inovasi Nexo ini kita mendukung, tetapi kita harus banyak menghitung atau banyak mengkaji dulu, banyak persyaratan-persyaratan, banyak yang harus kita perhatikan dulu sebelum Nexo itu dibuka dan dikunjungi masyarakat. Jadi kalau inovasinya kita sebagai mitra BUMD, mitra atau apa ya, kita membidangi lah, Komisi B membidangi perekonomian dan di situ ada BUMD. Inovasinya akan mendukung. Tapi di dalam inovasi kita juga harus memperhatikan beberapa hal yang harus kita kaji dulu gitu. Iya Bu. Selama persiapan tentunya kan dilakukan kajian-kajian, kemudian mengundang pihak-pihak terkait, mungkin BKSDA ataupun pemerhati-pemerhati binatang, kemudian kelompok-kelompok berkepentingan lainnya. Tentunya mereka memberikan pertimbangan-pertimbangan kaitan dengan kebiasaan hewan, apakah itu akan terganggu apabila dilakukan program ini, kemudian bagaimana kesejahteraan hewannya, kemudian bagaimana aspek keamanan, kenyamanan bagi pengunjung itu. Nah, sampai sejauh ini apa yang sudah diberikan oleh kelompok-kelompok berkepentingan itu? Waktu kita mengundang bersama-sama di Komisi B memang ada perwakilan dari BKSDA juga, dari akademisi, juga dari pemerintah kota. Kita tanyakan semuanya tentang kajian yang perizinannya juga BKSDA menyatakan itu tidak masalah. Kemudian kajian itu sudah kita tanyakan ya
mereka mengatakan sudah ada kajian. Kemudian dari pemerintah kota menyetujui. Kemudian dari Komisi B setelah tahu itu semua tidak ada masalah, kemudian sudah ada kajian. Kita juga menanyakan juga pertama untuk kesejahteraan hewan. Karena di sana itu yang paling utama adalah hewannya, binatangnya. Mereka itu jangan sampai nanti setelah banyak pengunjung binatangnya akan terganggu. Tentunya yang biasanya malam tidurnya nyenyak, kemudian malam banyak pengunjung, barangkali di sana merasa ramai, terganggu, itu sudah kita sampaikan. Ternyata katanya pengunjungnya itu nanti akan dibatasi. Terus kalau malam itu kan gelap. Mereka mengatakan lampu-lampu ini juga harus disesuaikan dengan lampu yang untuk kekuatan sinarnya ya, sesuai dengan binatang malam yang tidak terganggu itu seperti apa. Itu sudah kebetulan kemarin kami ikut ya di dalam percobaan itu. Kita lihat memang lampunya sih, kalau saya melihat lampunya itu indah lah. Kalau seperti saya melihat lampunya indah, apalagi kalau itu dipakai untuk orang-orang yang lagi ya, saya takutnya itu yang dari pikiran saya. Pikiran saya itu lampu yang redup-redup seperti itu, apalagi misalnya kalau nantinya dikasih musik-musik yang sadu, wah ini takutnya yang datang beda lagi. Tapi mudah-mudahan ini nanti bisa terjaga, karena saya lihat juga jalannya ini satu rute gitu ya. Satu rute ini saya ikut, bahkan saya terlambat itu saya sendiri jalan. Lihat lampunya, terus rutenya satu, kemudian tapi di rute-rute yang satu itu banyak pegawai-pegawai yang berdiri. Jadi banyak yang menjaga, menunjukkan kita. Saya kan nggak tahu, Mas ini kemana jalannya? Ada ya, itu. Akhirnya saya berpikir juga, nah nek pemandunya sekian banyak, berarti kosnya, pengeluarannya lebih besar. Lah ini apakah sudah diperhitungkan gitu loh. Kalau memang di kebun binatang kita perlu kesejahteraan binatangnya. Di samping itu kan juga untuk artinya rekreasi ya. Tapi kita harus memperhitungkan untung ruginya juga ya. Kalau sudah buka malam ternyata pengeluaran lebih besar, kemudian tidak ada pemasukan yang lebih baik untuk PAD, ya saya kira ya percuma. Jadi itu harus diperhitungkan juga ya, kosnya, pengeluaran, pemasukannya. Kalau imbas saja ya percuma. Yang penting memang di benak kita semua memang binatangnya harus tetap sehat, binatangnya itu tidak stres, binatangnya itu bahagia, binatangnya tidak kekurangan masa tidurnya, itu tetap. Nah, itu sih katanya sudah ada kajiannya. Makanya nanti ya yang wisata yang masuk atau masyarakat yang ingin masuk di Nexo itu dibatasi. Artinya saya melihat dibatasi bagus. Tapi meski dibatasi, kalau misalnya suaranya masih riuh itu ya mengganggu lah. Makanya banyak yang harus diperhitungkan nanti itu. Di samping lampunya, kemudian penjaganya, kemudian yang hadir itu juga bagaimana caranya gitu loh. Banyak sekali yang kita perhitungkan nantinya itu. Ya, ya Bu. Jadi sebagai gambaran, apakah di tempat lain itu ada juga semacam kebun binatang yang merupakan milik pemerintah daerah setempat yang juga sudah melakukan program seperti ini, dan gambarannya seperti apa? Mengingat apa yang sudah Bu Lutfia tadi sampaikan, bahwa tujuan utama dari BUMD adalah
menghasilkan profit untuk daerah. Lah sampai sejauh ini sebelum ada program yang akan segera di launching, yaitu program Surabaya Netso ini, sampai sejauh mana kontribusi yang sudah diberikan kepada pemerintah kota? Kalau misalkan sebelum ada program ini saja masih belum mendapatkan untung signifikan, kalau ternyata dengan adanya program ini malah untungnya malah lebih sedikit lagi, bagaimana, Bu? Kalau masa pandemi kemarin memang rugi, ya, rugi. Jelas rugi karena nggak buka. Kemungkinan maksudnya itu setelah pandemi itu ada gebrakan, ada inovasi itu, kemungkinan ingin cepat pulih, ya barangkali seperti itu, ingin cepat pulih, kemudian kenaikan PAD-nya segera juga pulih. Ini menurut saya sih baik sih, tujuannya baik, cuma yaitu banyak yang perlu diperhatikan. Ya memang selama pandemi ini memang ya rugi, tiga tahun ini. Dan mudah-mudahan ini nanti tidak nambah rugi, tapi juga untuk karcisnya itu menurut saya meskipun tidak ingin rugi, tapi ya jangan terlalu mahal. Karcisnya tetap masyarakat ini masih mampu gitu ya. Tapi ya itu tadi kemarin saya lihat, waduh ini di jalan ini setiap berapa meter itu ada yang jaga, banyak. Ini kan ada lemburan ya, lemburan. Nah ini apakah sudah diperhitungkan? Iya. Terus ini juga kan banyak yang harus ini dibangun, lampu-lampunya juga. Nah ini apakah sudah dihitung? Tapi saya kira mereka udah pinter lah, pastilah sudah dihitung itu, sudah dihitung. Kalau menurut itu saya nggak terlalu gusar karena mereka udah pinter-pinter. Siap. Kemudian Bu, senyampang masih dalam persiapan, tentunya Ibu punya pesan kepada masyarakat bagaimana untuk ikut meramaikan kebun binatang, mengingat kebun binatang ini selain menjadi ikon di kota Surabaya, kebun binatang Surabaya juga sudah mulai sejak lama menjadi hiburan masyarakat, sehingga masyarakat ini terus menerus menjadikan kebun binatang menjadi destinasi bagi hiburan masyarakat yang murah, meriah dan edukatif, Bu. Nah, pesan Ibu kepada masyarakat di Surabaya khususnya seperti apa, Bu, terhadap kebun binatang? Jadi masyarakat Surabaya, marilah kita sama-sama menjaga kebun binatang, menjaga satwa yang ada di kebun binatang. Jadi masyarakat kalau masuk wisata ke kebun binatang, kalau memberikan makanan kepada binatang itu ya hati-hati. Pertama, ya jangan sembarangan. Insya Allah ini sudah menjadi perhitungan kebun binatang. Sekarang ini tidak semuanya boleh memberikan makanan sembarangan ke satwanya. Itu bagus. Tapi kan kadang-kadang kita nggak ngikuti terus ya. Nah, itu harus ada sosialisasi, masukan, ada pintu tertulis, mungkin setiap orang masuk sudah bisa baca, diberikan informasi di situ tidak boleh memberikan makanan kepada binatang, karena kalau nggak ngerti nanti itu bukan makanannya dikasihkan kan juga bahaya. Itu satu. Yang kedua, untuk next zoo itu saya kira supaya nanti itu tidak beralih, tidak bergeser dari niat yang semula. Karena apa? Malam lampunya remeng-remeng, kemudian yang hadir itu apa yang dilakukan. Kalau sekarang sih enggak ya. Khawatirnya nanti dalam jangka lama jangan sampai seperti yang pernah
pernah kita dapati pada saat kenjeran itu Iya, untuk berupa tempatnya. fungsi Apalagi itu, saya melihat lampunya, enak itu, bagus sekali. Maram gitu ya. Iya, itu tinggal ngasih musik yang satu. Wah, ini bahaya. Ini buat pengolah kebun binatang ini harus dipikirkan. Jadi nanti ada tempat-tempat khusus itu yang harus dijaga. Jangan sampai nanti alih fungsi. Yang tadinya kalau saya kepinginnya memang untuk untuk fungsi edukasi untuk anak-anak sekolah, untuk mahasiswa barangkali melihat bagaimana makhluk atau binatang hewan malam ini dalam menjalankan kehidupannya di malam hari. Binatang apa saja kita bisa memantau, bisa meneliti, bisa lihat. Itu lebih bagus lah edukasi itu. Kemudian hiburan juga boleh. Kalau menurut saya kalau malam itu barangkali ya dibolehkan ya untuk orang-orang yang mempelajari suatu ilmu tenaga dalam. Di sana ini rada lucu dikit, ya apa-apa. Jadi spiritual, supranatural. Di situ juga nggak apa-apa, sebetulnya diperbolehkan, asalkan nggak bersuara keras gitu ya. Di sana barangkali bisa melihat menerawang makhluk halus yang ada di sana, kan juga apa-apa ya. Karena saya melihat itu lampunya remeng-remeng, gelap, kemudian di sana bagus, di sana baik juga untuk orang-orang yang mau belajar itu tadi. Untuk edukasi anak yang sekolah, anak mahasiswa bisa melihat, bisa meneliti binatang-binatang yang hidup di malam hari seperti itu. Tapi kemarin saya nggak melihat semuanya, cuma melihat yang kami lihat masih burung hantu. Binatang yang besar malam itu apa? Harimau itu binatang malam, itu kita belum melihat binatang-binatang yang lainnya. Koala, panda. Ya mungkin saya nggak sampai keliling seluruhnya ya, tapi saya melihat, saya pegang burung hantu, saya lihat burung hantu, suaranya juga seneng. Terus lihat di akuarium, yang lain belum kita lihat. Lah kalau bisa memang itu untuk edukasi binatang malamnya itu ya semuanya ditunjukkan gitu. Ya, Bu. Tampilkan semua orang biar ingin melihat binatang-binatang malam itu di situ seperti apa, itu kan, itu fungsi edukasinya yang kami tekankan di sana. Sekali lagi ya, jangan alih fungsi di sana. Lampunya remeng-remeng, kemudian jangan ada musik yang sadu tadi. Tapi kalau musik seperti hutan enggak apa-apa. Misalnya ada kata, burung, asik itu. Seneng aku. Ya, pemirsa Surabaya TV dimanapun Anda berada saat ini, terima kasih atas kesetiaan Anda bersama dengan kami. Dialog ini sangat menarik, sangat edukatif, tetapi akhirnya waktu jua yang harus memisahkan kita. Tetapi yakinlah kita akan tetap selalu bisa bertemu di channel 44 UHF Surabaya TV. Maka dari itu tetaplah setia bersama dengan kami. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Haja Lutfia atas waktu yang sudah diberikan kepada kami dan kepada para pemirsa Surabaya TV. Karena itu tetaplah berbahagia, tetaplah bergembira. Salam Surabaya TV. Terima kasih.